Hari ini saya mau membawakan sharing tentang kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup saya. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus hidup sesuai kehendaknya. Kita harus melihat dan merasakan kebaikan Tuhan, bukan hanya mendengar atau membicarakannya saja. Saya bacakan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Saudara-saudara, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Waktu itu saya pernah mengalami sakit, saya pernah depresi, saya pernah sakit yang aneh-aneh, saya mengalami hal-hal yang aneh. Saya bisa sakit nanti jam 6 sore itu kepalanya sakit seperti dihantam palu, nanti jam 6 sore lagi bisa muntah, airnya seperti air kali, sedangkan seharian itu saya nggak makan, nggak minum. Udah ke rumah sakit, UGD disuruh pulang, dan dokter nggak menemukan sakit apa-apa, ya udah suruh pulang aja gitu. Dan kejadian itu berlangsung cukup lama, saya keluar masuk rumah sakit, saya nggak sembuh, dan akhirnya saya stres, depresi, dan sampai akhirnya sering mau mengakhiri hidup saya. Lalu saya juga sampai kerasukan, dan itu terjadi lama 2 tahunan. Dan pada suatu hari saya tuh di toko saya, dulu saya ada buka butik, di toko sebelah itu ada jual CD. Di sebelah itu dia toko CD itu memutar lagu-lagu rohani. Lalu saya sering mendengarkan lagu-lagu rohani tersebut, saya beli CD-nya, saya sering putar di dalam mobil. Dan suatu hari itu saya menyanyikan satu lagu, judulnya itu Yang Seperti Yang Kau Ingini. Nah, saya nyanyikan lagu itu berulang-ulang, dan pada saat saya menyanyikan lagu itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau berserah. Saya bilang, saya udah capek, saya sakit tuh nggak sembuh-sembuh, saya udah dibawa kemana-mana nggak sembuh-sembuh, saya mau berserah sama Tuhan. Lalu pada malam harinya saya bermimpi. Di dalam mimpi itu saya melihat ada tangan yang dipaku, tangan itu berlubang, tangan itu berdarah. Dan ketika saya bermimpi itu saya masih bangun, saya kaget, lalu saya tidur lagi. Dan ketika besokannya saya bangun, terus saya merasa rasanya badan saya kayak seperti beda gitu, nggak seperti biasanya. Terus dari sejak saat itu saya sembuh total, saya nggak ada mengalami hal-hal yang aneh lagi, yang bisa melihat yang aneh-aneh, bisa sakit yang aneh-aneh, saya nggak mengalami itu lagi. Dan puji Tuhan sampai sekarang saya sembuh total. Jadi oleh bilur darah Yesus saya disembuhkan. Sejak itu tahun itu 2006 sampai sekarang saya nggak pernah mengalami hal-hal itu lagi. Lalu saya bilang sama Tuhan, saya mau cari jalan Tuhan. Dan dari situ saya mulai konseling sama ibu, mulai ikutin pengajaran ibu, dan sampai hari ini saya bersyukur Tuhan itu sangat baik, sangat luar biasa, bisa menuntun jalan saya sampai saya bisa sampai di Emmanuel. Lalu kemarin pada tanggal 7 bulan 7 itu angka cantik tahun lalu saya kena COVID lagi. Saya kena COVID itu dari yang saya OTG, tapi keadaan saya akhirnya semakin parah dan lebih parah daripada yang lainnya. Padahal di rumah ada Popo yang kena umur 90 tahun, mama saya ada diabetes kena, lalu ada pembantu yang masih umurnya muda juga kena. Karena saya ngurusin satu rumah, saya ngurusin anjing 4 ekor, saya ngurusin bayi anjing yang baru lahir juga 1 ekor itu, akhirnya kondisi saya ngedrop. Pas saya ngedrop itu saya kan nggak bisa bangun ya, lemas gitu, nggak bisa bangun, jadi otomatis saya mau ke toilet aja saya kesulitan. Akhirnya saya taruh ember di bawah ranjang saya. Dan pada saat saya lemas itu saya minta bantuan suster yang home care untuk infus saya, terus saya dipakein oksigen kan karena saturasinya ngedrop. Dan ketika saya tiduran itu saya memutar lagu rohani aja. Saya memutar lagu rohani, saya anggap ini saya istirahat sebentar lah gitu. Tapi habis itu saya harus bangun lagi, mesti ngecek mama saya, mesti ngecek Popo saya,
mesti kasih makan anak dulu, mesti ngecek anak saya. Untungnya pada saat kena COVID itu anak saya si Jared, kita ditaruh di satu kamar, dia sendiri di situ, jadi makan diantar, dia toiletnya kita pisahin, puji Tuhan dia nggak kena gitu. Jadi cuma dia aja sendiri yang nggak kena, kita satu rumah kena. Nah di saat itu kalau saya pikirkan lagi tuh kayaknya nggak mustahil gitu. Kalau bukan Tuhan yang kasih saya kekuatan, saya bisa nanti lemes, terus nggak ada tenaga, terus tiba-tiba nanti saturasi udah naik, saya jalan-jalan lagi bensin satu rumah, terus saya nanti istirahat lagi. Dan itu saya bisa laluin semua sampai akhirnya semua sembuh dan saya sembuh. Itu mujizat luar biasa. Dan sampai hari ini kita semua yang di rumah semua sehat, nggak ada yang kenapa-napa lagi gitu. Lalu kemarin berapa bulan yang lalu saya sempat kan kecapean, kelelahan gitu. Terus suster yang popo saya, menjaga popo saya itu yang medis sudah dikeluarkan karena kan suster medis biayanya lebih besar. Akhirnya keluarga sepakat mau cari suster yang non medis. Nah suster yang non medis ini ya memang tugas suster memang menjaga popo saya sih di kamar aja gitu. Jadi dia nggak ngurusin yang lainnya. Nah suster yang non medis ini akhirnya kemarin minta keluar. Dia juga kan muslim, jadi mungkin ada anjing di rumah saya agak risih gitu ya. Jadi dia minta keluar, ya udah dia keluar. Dan tiba-tiba si suster yang sebelumnya ini, yang suster medis ini kan Kristen, dia WA saya, dia mau minta balik kerja. Tapi kan gajinya itu jauh, selisihnya 65%. Terus saya bicarakan sama mama saya bicarakan lagi sama adik yang mama saya, bagaimana ini nggak ada suster yang ini gitu kan. Terus suster ini mau minta kembali, tapi keluarga tetap sepakat nggak bisa, gajinya tetap dikasih seperti gaji yang suster non medis. Dan yang anehnya suster ini mau gitu, suster ini mau terima pekerjaan itu, dia kembali ke rumah saya. Dan pada saat dia kembali, yang lebih luar biasanya lagi itu dia bisa mau membantu membereskan pekerjaan saya sebagian. Contohnya misalnya dia keluar kamar gitu, lihat ada pet anjing, ada kotoran anjing apa, dia bisa langsung buang. Terus dia bisa bantu sapu pel. Padahal waktu dulu dia pertama kali kerja di tempat saya itu, saya komunikasinya cuma urusan pokok saya nggak pernah minta tolong dia, terus tolong ini diberesin, atau nggak pernah sama sekali. Dan saya waktu itu minta nomor handphone dia waktu dia keluar, karena saya pikir karena suster ini bersih gitu ya, rajin gitu kan, ngurus popo saya bagus. Terus saya mau rekomen ke teman saya kalau misalnya ada waktu itu, tapi kan nggak ada. Akhirnya dia minta kembali, dan dia dengan gaji yang selisih lumayan jauh. Dan yang lebih luar biasanya, dia itu membantu pekerjaan saya, dia membereskan lantai di atas, disapu, dipel, semuanya bersih gitu. Jadi kalau bangun pagi biasanya berserakan gitu kan, ada kotoran anjing atau apa, itu saya bangun tuh kadang-kadang pagi dia beresin duluan gitu. Itu kalau saya pikir-pikir itu nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang mengirimkan orang ini untuk menolong saya di rumah gitu, di saat saya yang sungguh-sungguh sudah kelelahan waktu itu. Jadi memang saya merasakan Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, yang selalu mendengar doa-doa saya. Dan Tuhan selalu memberikan lebih dari apa yang saya doakan dan saya pikirkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, setiap hari di saat kita mengawali hari kita, selalu ingatlah akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga kita akan penuh dengan rasa syukur menjalani satu hari demi satu hari, kesusahan satu hari cukup satu hari. Dan di saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita semakin mengenal dan percaya padanya, Tuhan semakin menyatakan kebaikan dan kesetiaannya. Di dalam Mazmur 9 ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Saya tutup dengan ini, siapa saja yang bisa mengalami kebaikan Tuhan? Orang-orang yang berlindung padanya. Di dalam Mazmur 31 ayat 20 dikatakan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Lalu Tuhan adalah baik bagi jiwa yang mencari Dia. Di dalam Ratapan 3 ayat 15, kebaikan Tuhan tersedia bagi kita yang percaya dan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Amin. Demikian dari saya, terima kasih.